Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk merenungkan tentang kehadiran gereja. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya kepada para sahabat, apa arti dari gereja? Sebagaimana yang kita pahami, arti dari gereja yang pertama adalah bangunan. Bangunan gereja. Dan kalau kita melihat bangunan gereja, ada bangunan gereja yang sederhana, tetapi juga ada bangunan gereja yang megah, super megah. Apalagi bagi para sahabat yang mempunyai kesempatan untuk pergi ke luar negeri, bisa melihat bangunan-bangunan gereja yang umurnya sudah beratus-ratus tahun dengan kemegahan yang luar biasa dan juga hiasan di dalam gereja yang luar biasa. Itu arti yang pertama. Arti pertama dari gereja adalah bangunan. Lalu arti yang kedua yang disebut dengan gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang bersekutu dan beriman kepada Yesus Kristus. Maka saya ingin mengajak para sahabat untuk memaknai arti yang kedua itu, yaitu ketika kita bersekutu, kita berkumpul sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, maka disinilah kita diajak untuk memaknai kehadiran gereja. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat beberapa poin bagaimana kita bisa menghadirkan gereja itu. Yang pertama, cara kita menghadirkan gereja adalah dengan memelihara iman kita. Iman kita harus menjadi semakin kuat. Para sahabat ketika beriman kepada Yesus Kristus tidak hanya berhenti ketika menerima baptisan saja, tetapi setelah baptisan kita mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk menumbuhkan iman yang sudah kita terima itu. Dan saya yakin kalau para sahabat dengan tekun memelihara iman, menumbuhkan iman, maka iman para sahabat dari hari ke hari akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin kokoh. Itu yang saya minta. Cara yang pertama kita menghadirkan gereja adalah dengan melihat iman kita. Iman kita harus menjadi kuat. Lalu yang kedua, cara kita menghadirkan gereja adalah dengan menunjukkan intimnya persekutuan. Ketika kita disatukan di dalam gereja, kita tidak memilih di situ. Siapa yang ada di dalam gereja, kita juga tidak memilih. Mereka semua yang hadir di dalam gereja adalah saudara dan saudari dalam iman Yesus Kristus. Latar belakangnya bisa berbeda-beda. Meskipun demikian, dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti itu, kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa membangun intimnya persekutuan. Kita harus menjadi semakin satu sebagai saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Ibuku dan saudara-saudariku adalah mereka yang
mendengarkan firman Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Maka kita melihat di sini persekutuan kita, keintiman kita di dalam persekutuan itu karena diikat oleh sabda Yesus yang diberikan kepada kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bisa diandalkan. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menghadirkan gereja adalah ada ketulusan di dalam pelayanan. Betapa bahagianya kalau masing-masing dari kita mempunyai hati yang tulus di dalam melayani. Dan ketika kita mempunyai ketulusan di dalam pelayanan satu sama lain, pasti akan menghadirkan kepuasan yang luar biasa. Kita bisa memberikan hidup kita sepenuhnya. Kita bisa memberikan hidup kita secara total di dalam pelayanan itu. Maka kehadiran gereja itu bisa kelihatan nyata ketika kita benar-benar dengan tulus bisa melayani satu sama lain. Selanjutnya, cara kita untuk menghadirkan gereja adalah kita bersukacita di dalam penyembahan. Setiap doa kita, pujian kita, penyembahan kita, tidak hanya keluar dari mulut begitu saja, kata-kata saja tanpa makna, tapi doa kita, penyembahan kita, pujian kita mengalir dari roh kita. Roh kita yang bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita untuk menuntun kita, menggerakkan kita. Sehingga ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah dengan sukacita. Kita memuji dengan sukacita. Dan kita berdoa dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menghadirkan yang namanya gereja di tengah-tengah kita adalah kita punya keberanian untuk bersaksi. Kita tidak boleh diam-diam saja. Kita harus bergerak. Kita harus bersaksi. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang bisa menjadi berkat bagi dunia. Itulah sebabnya Yesus mengutus kita masing-masing supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Maka dengan demikian, ketika kita diutus oleh Tuhan Yesus menjadi garam dan terang dunia, disitulah kita didorong untuk terus berani bersaksi. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Semoga para sahabat benar-benar bangga menjadi anggota dari gereja. Moga-moga para sahabat sungguh bangga di dalam persekutuan gereja. Dan semoga para sahabat selalu bangga menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Maka saya akan memberikan berkat kepada para sahabat semuanya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa satu kali doa Salam Maria. Saat ini saya berada di Satin, di rumah komunitas SCY. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan
sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita pada hari ini dan kesaksian kita sebagai murid-murid Tuhan di mana saja berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.